Tapi saya ingin tanyakan juga di sisi lain, Pak Menteri, apakah aktivitas seperti ini atau serupa memerlukan izin tidak dari pemerintah di luar rumah ibadah? Apakah itu harus ada izin tertentu atau tidak? Jika memang ada izin, seperti apa yang akan diakses oleh Kementerian Agama, izin-izin yang dikeluarkan itu, Pak Menteri? Akhirnya setelah sekian lama Menteri Agama muncul dan memberikan tanggapan. Tapi kok tanggapannya seperti ini ya? Salam saudaraku, yang namanya usaha pasti tidak mengkhianati hasil ya. Jadi setelah sekian lama kita bersuara agar pemerintah turun dan menanggapi kejadian demi kejadian intoleran yang belakangan ini sering terjadi, akhirnya Menteri Agama Nazaruddin Umar pun muncul di media dan memberikan tanggapannya, teman-teman. Tapi saya heran ya, lihat kolom komentarnya banyak netizen yang berkomentar, benar kata Edis TV, benar kata Edis TV, begitu teman-teman ya. Emangnya ada apa sih dengan tanggapan dari Menteri Agama ini sehingga netizen pada berkomentar seperti itu? Ya, daripada penasaran, mari kita simak aja langsung videonya. Selengkapnya soal insiden pembubaran dan perusakan aktivitas rumah doa di Padang, Sumatera Barat, kita akan perbincangkan bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu rasa concern kami ya, keprihatinan kami akan kejadian seperti tadi yang bisa diberitakan ya. Sebetulnya ini adalah dipicu oleh kesalahpahaman. Cuma itu bersentuhan dengan masalah agama. Kesalahpahaman ini juga bisa bersentuhan dengan adat, bisa juga bersentuhan dengan kepentingan politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi masalah kesalahpahaman ini perlu menjadi objek perhatian kita bersama, khususnya menyangkut masalah keagamaan ini, karena inilah sebabnya mengapa kami di Kementerian Agama ini memperkenalkan suatu model pendekatan baru yang ke depan. Dengan pendekatan ini, insya Allah, mudah-mudahan akan mengeliminir peristiwa-peristiwa yang seperti ini di masa akan datang. Apa yang kami silakan dengan kurikulum cinta. Nah, selama ini kita hanya menyentuh persoalan-persoalan hilirnya. Kita tidak mencoba untuk menciptakan suatu kondisi bagaimana menyelesaikan faktor hulunya. Saya ingin juga menyampaikan ya kepada para halayak bahwa kami di Kementerian Agama menyaksikan banyak sekali sekolah-sekolah sekarang ini tidak punya guru agama. Apakah itu guru agama Islam, guru agama Kristen, yang Konghucu. Semua kita sekarang ini tidak cukup anggaran Kementerian Agama itu untuk mengangkat guru-guru agama, dan memang tidak ada kuotanya untuk menambah itu ya. Maka itu cara untuk mengatasi persoalan anak didik kita supaya belajar agama. Maka dititipkanlah anak-anak kita itu biasanya ke gereja, ke masjid untuk mendapatkan pengisian rapor itu dan wawasan anak itu. Maka itu kami mencoba untuk di Kementerian Agama ini betul-betul akan melakukan pendekatan secara mendasar ya. Kami berharap kalau kurikulum cinta ini diterapkan, kira-kira generasi kita akan datang ini, misalnya under 30 ya, di bawah 30 tahun. Dan ini bukan sasarannya bawahnya dari TK sampai perguruan tinggi, pelajaran agama itu betul-betul harus terintegrasi dengan menekankan aspek universalitasnya agama itu. Saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Menteri, bahwa memang agama apapun, bahwa pelajaran agama adalah landasan kita juga menjalani kehidupan yang lebih baik, menjalani kehidupan bersaudara yang lebih baik, meskipun dengan berbeda agama. Saya sangat sepakat. Tapi saya ingin tanyakan juga di sisi lain, Pak Menteri, apakah aktivitas seperti ini atau serupa memerlukan izin tidak dari pemerintah di luar rumah ibadah? Apakah itu harus ada izin tertentu atau tidak? Jika memang ada izin, seperti apa yang akan diakses oleh Kementerian Agama, izin-izin yang dikeluarkan itu, Pak Menteri? Oke, sampai di sini Menteri Agama dipotong pembicaraannya sama pembawa acara karena memang rada nggak nyambung dan nggak menyentuh inti masalah yang terjadi, teman-teman. Karena begini, yang pertama Menteri Agama mengatakan bahwa hal ini dipicu oleh kesalahpahaman yang bersentuhan dengan masalah agama, katanya. Ini alasan yang aneh sih menurut saya. Kenapa? Karena kemarin di Cidahu ya, itu juga alasannya sama, teman-teman. Ya, alasannya miskomunikasi, salah paham. Maksudnya kenapa bisa salah paham dengan umat lain yang hanya menjalankan ibadahnya di bangunan milik pribadi, bukan fasilitas umum? Kenapa bisa salah paham? Ya,
Umat muslim mau yasinan di rumahnya sendiri, mau doa di rumahnya sendiri, bahkan sampai sholat di jalan raya, di fasilitas umum, nggak pernah itu ada umat lain yang komplain ataupun salah paham. Apalagi sampai grebek-grebek ya, ngerusakin properti milik orang lain, bahkan sampai melukai anak-anak. Ini salah paham macam apa? Terus yang kedua teman-teman, Pak Menteri juga mengatakan ini semua solusinya adalah kurikulum cinta katanya. Waduh, ini apa lagi nih ya? Mungkin ini wacana dari Menteri Agama kali ya, untuk membuat kurikulum cinta bagi pelajar ya, untuk mereka bisa toleransi dengan agama lain mungkin. Itu mungkin yang diwacanakan ya. Karena menurut dia ya, jangan hanya menyentuh persoalan hilirnya katanya ya, tapi juga persoalan hulu itu juga perlu dibereskan dan diselesaikan. Cuman kalau kita bicara tentang persoalan hulu, harusnya perlu diteliti nih, kenapa umat muslim saja yang kebanyakan melarang ibadah, bahkan melakukan tindakan anarkis. Ini perlu diteliti, jangan-jangan karena mereka memang sudah diajarkan demikian untuk membenci yang berbeda dengan mereka ya. Karena faktanya banyak ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang cenderung mengajarkan kebencian terhadap yang berbeda teman-teman ya. Ada ustadz yang ceramah katanya tidak boleh berteman dengan yang non-muslim. Ada ustadz yang ceramah tidak boleh mendukung rumah ibadah ataupun ibadahnya non-muslim. Ini sebenarnya permasalahan hulunya, karena secara nggak langsung orang yang mendengar pengajaran ini bisa saja terdoktrin dan akhirnya mereka mengaplikasikannya itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi satu sisi kita juga nggak bisa menyalahkan ustadz-ustadz itu, karena memang di ajaran mereka itu semua ada dalilnya teman-teman. Jadi ini bukan persoalan di sekolah-sekolah sekarang banyak yang belum punya guru agama, bukan. Atau persoalan mengenai anggaran Kementerian Agama, bukan ya. Bukan itu masalahnya. Justru itu semua hanya persoalan hilir, bukan persoalan hulu. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman. Tapi saya ingin tanyakan juga di sisi lain Pak Menteri, apakah aktivitas seperti ini atau serupa memerlukan izin tidak dari pemerintah di luar rumah ibadah? Apakah itu harus ada izin tertentu atau tidak? Jika memang ada izin, seperti apa yang akan diakses oleh Kementerian Agama, izin-izin yang dikeluarkan itu Pak Menteri? Iya, saya kok cenderung pendekatannya lebih kepada sosiologis ya. Di banyak tempat ya, di banyak tempat di Indonesia ini pendekatan sosiologisnya sangat penting. Misalnya kalau nuwun ya Pak, ini kami tidak punya guru agama, kami akan mendidikan anak-anak kami. Intinya komunikasi ya Pak Menteri ya? Komunikasi, masalah komunikasi ini ya. Iya, apapun yang namanya pidana itu kan harus diselesaikan secara hukum ya kan. Tidak boleh ada warga negara yang korban, dan siapapun menyebabkan pengorbanan itu ya mesti harus dilakukan tindakan ya. Saya setuju, siapapun yang salah ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dari manapun juga kelompok itu ya. Oke, siapapun yang salah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya ya kalau memang ada unsur pidana silahkan diproses, tapi intinya kehidupan beragama adalah komunikasi, dan kehidupan beragama adalah pendidikan keagamaan juga yang cukup. Apapun latar belakang agamanya, jika memang punya pendidikan beragama yang cukup, yang baik, kita niscaya juga akan bisa saling menghormati, bisa saling memahami satu sama lain. Nah di sini hostnya bertanya, sebenarnya perlu nggak ada izin tertentu dalam melakukan kegiatan-kegiatan ibadah seperti itu? Nah Menteri Agama menjawab ini semua perlu pendekatan sosiologis, karena kembali lagi ini masalah komunikasi. Meskipun demikian, siapapun yang salah harus bertanggung jawab ya. Jadi intinya komunikasi dan pendidikan agama yang cukup, lalu kurikulum cinta, itulah yang disampaikan oleh Menteri Agama untuk menanggapi situasi yang sedang terjadi ini teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, saya nggak melihat ada suatu pernyataan yang tegas dari Pak Menteri Agama ini ya mengenai situasi yang terjadi sekarang. Padahal semua kita tahu ya teman-teman ya, kenapa kejadian ini bisa terjadi berulang-ulang. Itu juga berhubungan dengan SKB 2 Menteri, yang mana regulasi ini sering sekali dipakai mayoritas untuk menekan minoritas, baik untuk beribadah dan juga untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi bukan soal salah paham ataupun miskomunikasi, bukan.
Dan perlu hati-hati ya teman-teman, ini semua juga bisa jadi ya, kejadian ini dipicu oleh gerakan sistematis untuk membuat negara kita ini menjadi chaos ataupun kacau ya. Atau bisa pula ini semua terjadi karena gelombang kepanikan mayoritas, karena melihat bagaimana minoritas sekarang mulai berkembang di daerah-daerah dan mereka tidak mau hal itu terjadi. Apalagi daerah-daerah yang dimana keislamannya itu sangat-sangat kental teman-teman. Contohnya seperti Jawa Barat kemarin ya, dan sekarang Sumatera Barat. Nah, coba bandingkan dengan daerah-daerah mayoritas Kristen. Pernah nggak umat muslim diperlakukan demikian? Lagi beribadah tiba-tiba digerebek dan dihancurkan bangunannya. Nggak pernah, karena memang kita tidak diajarkan demikian teman-teman. Intinya saya nggak setuju kalau ini hanya persoalan salah paham ataupun miskomunikasi seperti yang dikatakan oleh Menteri Agama tadi. Karena manusia yang waras dan memiliki akal sehat, kalaupun dia miskomunikasi ataupun salah paham karena suatu hal, dia nggak akan berlaku barbar dan kesetanan hanya karena melihat umat lain sedang beribadah. Kecuali kalau memang dia sudah diajarkan untuk membenci yang berbeda dengan dirinya. Itu poinnya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.